Alhamdulillah, puji syukur yang tak henti-hentinya kita semua diberi kesehatan, hidayah dan maghfirah tentunya bisa bersama-sama di sini dalam rangka sebenarnya silaturahmi, karena tadi yang sudah disampaikan oleh Pak Rektor itulah yang nak kami sampaikan ya. Jadi kita ini bercerita tentang kampus kita, karena sesungguhnya UIN itu ya Tafakufidin adalah salah satu bagian yang memang harus selalu bersinergi. Nah, oleh karena itu saya bahagia sekali Pak Rektor bisa bersama-sama di sini kali pertama. Jadi alhamdulillahirabbil alamin, terima kasih banyak. Selawat beriring salam kita aturkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, seraya menyampaikan Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Pak Rektor, Bu WR, Bapak Ibu Dekan, dosen dan seluruh mahasiswa yang diberi kesempatan oleh Allah untuk bersama-sama kita di majelis yang mulia ini. Saya dan beberapa tim mungkin karena wajah baru kata Pak Rektor, saya sengaja bawa yang cantik-cantik nih Pak Rektor ya. Ini yang baju kuning, berdiri Bu Caca. Ini Bu Khairun Nisa ST. Kalau di Pasca ini gerbangnya mengurus S3. Jadi membuat undangan untuk promosi tertutup, seminar hasil semuanya itu wilayah Bu Caca. Sekaligus juga tim IT yang PMB kita, penerimaan mahasiswa baru. Jadi yang sering dihubungi oleh calon mahasiswa sepanjang jalan tadi, karena kita sedang buka Rektor dari 6 Mei kemarin sampai 10 Juli pasca sarjana sudah buka sistem penerimaan mahasiswa baru, sehingga beliaulah yang dikontak. Karena secara teknis jika ada error-error di aplikasi kita, beliau yang dipercaya oleh Pak Direktur dan saya untuk membantu mengkoordinasikan, tentunya juga mencarikan hal-hal teknis tersebut. Kemudian ada Bu Nina Anggraini. Ini Bu Nina ini sehari-hari sebagai staf umum di Pasca Sarjana, sekaligus juga menjadi staf di KPM, Komite Penjaminan Mutu, untuk membantu dari segi administrasi. Kemudian yang di belakang dikata Pak Rektor tadi ini Bang Zulfahmi, saya juga manggil beliau Abang. Nah, ini senior ini ya, senior saya, junior dari Pak Rektor ya. Ini beliau di Pasca sebagai staf umum, tukang jaga kampus kami. Jadi kalau ada yang masuk, tanggung jawab beliau sepenuhnya. Oke, kemudian di sampingnya silakan Pajar. Nah, ini Pajar sehari-hari sebagai staf prodi di Hukum Keluarga Islam S2. Nah, ini 5 tim kami yang mereka ini mungkin yang sering ke sini Bu Caca ada 2 kali pernah saya bawa. Tapi Nina, Bang Zul dan Pak Fajar ini baru kali ini ke Bagan. Mungkin juga baru kali ini ke Dumai. Jadi Fajril beliau ke Siak, ke Bengkalis. Jadi kami petakan Pak Rektor. Jadi dibagi-bagi teman-teman mungkin merasakan daerah lain, melihat sambil healing, mungkin healing ala-ala kampus lah ya. Untuk karena udah mumet selama hampir 1 bulan lebih kita dihadapkan dengan mahasiswa ingin ujian karena ngejar validasi di 19 Juli, maka Bu Rektor kita, Bu Agrek ini harus segera promosi Pak. Alhamdulillah Pak Rektor, kami sampaikan bahwa di Pasca Sarjana kita ada 8 program studi. Ada 2 prodi prodi doktor, program doktor yaitu PAI. Ini saya alumni PAI S2 tapi kalau yang S3 ini mulai hadir itu 2014. Sampai sekarang itu dengan akreditasi B. Sudah reakreditasi dan sedang menunggu dari Lamdik. Karena akreditasi PAI S3 itu Lamdik yang mengasesmennya dan menunggu untuk proses menunggu nilai. Semoga dapat unggul ya. Karena kalau unggul alumninya selamat, prodinya pun naik peringkat. Nah, bagi prodi yang unggul itu dosen home base-nya itu bisa banyak peluang mau jadi apa aja. Yang kedua hukum keluarga Islam nih Bu Dekan nih ya. Mahasiswa kami ternyata, ikolah ya. Sebenarnya mereka aja sosialisasi selesai kok sebenarnya, ya. Tapi kami kalau enggak begitu tak sampai saya ke sini ya. Jadi hukum keluarga Islam dengan akreditasi baik B juga dan sedang proses reakre. Jadi banyak prodi kami yang memang proses reakreditasi karena rata-rata mereka banyak yang habis masa akreditasinya di 2025. Kemudian ada 6 program studi S2 yang sangat peminatnya tertinggi itu adalah S2 PAI ya.
Hari ini sampai hari ini sudah ada 2 lokal kami dapat Pak Ketua, Pak Rektor. Ya, akreditasi juga B dan sedang proses AL, menunggu jadwal AL sudah dinotip di akunnya bahwa mau menunggu jadwal AL saja. Mohon doa semoga PAIS 2 juga unggul, berharapnya unggul. Jadi paling tidak ketika masa Pak Direktur dan saya sebagai wadir ada yang unggul di pasca sarjana. Kemudian yang kedua, hukum keluarga Islam S2 ya, dengan akreditasi juga B ya. Nah, ini juga termasuk ada tafsir hadis di situ, konsentrasi. Kemarin di bagian ditanya, ini konsentrasi tafsir hadis bagaimana posisinya konsentrasi. Karena kita belum bisa menjadikan dia prodi berdiri sendiri. Tapi ke depan dalam renstra kita, tafsir hadis ini akan kita usulkan menjadi program studi yang berdiri sendiri. Kemudian ada ekonomi syariah. Di sini tadi ada ekonomi, hukum ekonomi syariah, satu lagi ekonomi syariah. Nah, itulah mungkin pas betul. S1-nya di Takfakufidin, S2-nya di pasca sarjana kami. Akreditasinya juga B dan sedang persiapan reakreditasi di 2025. Dan rata-rata mahasiswa ekonomi syariah kami memang orang-orang yang kerja di bank, kerja di perusahaan, Basnas, pegawai di pemerintahan ya, yang memang mereka nampaknya memang fokus untuk mengkaji ekonomi syariah. Dan Pak Rektor kami laporkan juga bahwa Pasca sebenarnya sudah mendirikan prodi S3 ekonomi syariah. Sudah, tapi sama statusnya tadi dengan prodi apa yang sedang dianukan, hukum keluarga Islam. Kami sudah AL 2022 yang lalu, tapi terbentur di SDM. Karena untuk mendirikan prodi S3 itu wajib profesornya 3. 3 itu wajib backgroundnya ekonomi syariah. Kami punya 2, satu Prof Mujahidin, masa itu beliau belum jauh lagi. Nah, satu lagi Prof Leni. Tapi begitu mau di SK-kan, kami rasa ini udah cukup duo. Satu kami kontrak dari RC Jakarta. Kebetulan beliau profesor ekonomi syariah. Sudah ada 3. Pada saat akan mengajukan AL sesuai catatan asesor, tuh beliau ingkrah. Maka otomatis Kementerian Agama menstop, cut, berhenti. Bu Wadir izin kami tak bisa teruskan. Kenapa? Dosennya bermasalah. Jadi kalau hanya tinggal Bu Leni dan yang satu lagi dari kontrak dari luar nggak boleh. Jadi minimal 2 dari dosen tetap, 1 kontrak boleh. Nah itu bahasa mereka. Jadi sampai hari ini Kemenak masih berharap penuhilah Bu Wadir SDM ini. Begitu Bu Wadir penuhi, kami akan naikkan untuk diizinkan. Dan ini sudah ditunggu oleh dosen di UIN, juga banyak sekali yang sudah juga bertanya. Kenapa jauh-jauh poi sekolah ya kan? Kalau ada di Pekanbaru, S3 ekonomi syariah. Dan kami sudah ke UIN dan UIN Jogja, UIN Surabaya dan UIN Malang. Untuk kemarin kan kalau kita mengajukan prodi itu kita ada benchmarking. Dan ketika asesor datang ke kemana saja benchmarkingnya, itu kita sampaikan ada 3. Itu perlu syarat waktu itu ya. Jadi itu semua sudah kita penuhi. Mohon doa semoga di akhir-akhir 2025 ada dosen-dosen profesor yang muncul di UIN yang background paling tidak serumpun ya, rumpun ilmu. Kalaupun tidak ada sekarang ini Pak Rektor, antara pendidikan dengan karya ilmiah itu harus matching. Jadi harus sama. Jadi kalau S3-nya PAI, profesornya PAI, rumpun ilmu keilmuan agama. Maka kalau ada yang masih zigzag, mungkin ini perlu ditertibkan untuk bangun Fakufidin untuk tetap stay nantinya biar tidak rempong ke uang kinin. Yang satu prodi S3-nya PAI, prodi S2 hukum, prodi S1 filsafat. Aiko macam mana nak poi? Tulisan ke PAUD pendidikan anak usia di Aiko macam mana? Aiko yang tunggang langgang namanya. Tak linear. Jadi mungkin saran saya kita mulai sekarang merapikan rumpun ilmu dosen. Karena semua data penarikannya sekarang kalau itu dosen prodi umum kayak mohon maaf Ibu ekonomi yang konvens misalnya, itu dikti yang akan menarikan data. Walau Tafakufidin masih saya asesor BKD-nya, masih saya reviewer karya orang nih Pak Rektor. Jadi saya dapat jumpa secara online sama mereka-mereka ini dah.
Cuma mano lah orangnya dia ini. Kan kita sekarang menilai BKD itu online. Dikirimkan oleh dosen-dosen seluruh wilayah Kopertais wilayah 2 masuk ke akun saya selaku asesor reviewer BKD, asesor BKD dosen. Saya karena saya punya nomor asesor, lulus pula sedikit ya. Mencucu bojo suponya. Jadi masuk mano ikut tafakufit din tapi mano uang itu lah babu jumpo berarti itulah ya luar biasa. Jadi kadang kami mereview itu senyum-senyum kami sebenarnya Pak Rektor. Iko kemana tulisannya gitu ya. Iko tahun terbit Juni review April lah dulu. Belum mereview daripada terbit. Tapi kami pojam-pojam matu aja. Cincai-cincai kata orang bagan. Nah bismillah aja lah. Udah bisa dia berkarya macam ini. Walau duluan reviewernya daripada terbit. Udahlah mungkin Niko delay. Ya begitulah kami. Itu cincai-cincai namanya. Tapi ke depan itu penarikan datanya melalui sister online. Jadi mungkin kita tata sedikit mulai dari sekarang. Win juga PR-nya luar biasa. Jadi sudah mulai menata yang tunggang langgang ini. Ya, jangankan tafakuf, Uin juga tunggang langgang. Jadi mungkin pelan-pelan diarahkan sehingga kenapa? Karena proses semuanya akan arus linearitas. Maka saran saya ketika mungkin ada dosen-dosen kita yang masih S2, anak-anak kita yang sudah selesai S1, kalau mau cari aman, amannya cari prodi yang linear dengan S1-nya. Satu. Yang kedua, cek akreditasinya. Ketiga, cek statusnya di Porlab Dikti. Ado lendak kok. Ya, di waduh kadang ado tapi ndak ado. Ado tapi dicek online-nya di sistem tak ado. Sama kalau kita cek hotel, katanya ada hotel. Kita cek tak ada hotelnya. Tapi dia sudah minta transfer. Itu yang itu diragukan. Skip aja. Nah itu insya Allah kalau UIN aman. Karena semuanya terlapor di Porlab. Karena UIN mungkin yang Pak Denny yang sudah doktor dari kita sudah tahu. Semua penomoran ijazahnya EPIN. Ijazah nasional. Jadi nomornya ditarik dari elektronik Pak. Pelaporan rapi muncullah nomor induk ijazahnya secara elektronik. Satu periode, 4 periode, satu periode 5 hari atau 4 hari wisuda. Satu hari 800. Iko gara-gara COVID saya itu kok. Ya, tertunda semua. Jadi diselesaikan. Cuma daftar tunggu kalau Bu Winda nanti ujian promosi di Juli, kemungkinan dapat jatah kalau tak Desember Januari 2025. Kenapa udah daftar tunggu? Yang sudah promosi pada Mei kemarin kayak Pak Mas Nur Musa sudah berapa dia ada wisuda besok Oktober. Siapa yang baru-baru yang lokal Winda tuh Khairani itu dapatnya udah mulai November. Bu Khairani itu Selokal Winda pejabat kepala dinas di pemberdayaan perempuan di provinsi ada ponaan Pak Herman Abdullah punya. Jadi mahasiswa kami itu hebat-hebat. Alhamdulillah kami berusaha tadi Pak Rektor sampaikan apa yang bisa kita sinergikan, sharingkan bahwa kami memang karena kita UIN Universitas Islam Negeri dan PT KIN itu ada aturan main yang berlaku Pak Rektor. Tentu sebisa kami, kata Pak Direktur, jangan sampai rambu-rambu itu kita langgar. Maka kami tidak menerapkan sistem non-reguler. Istilah itu tidak ada. Semua reguler. Tapi waktunya kami kondisikan. Itu bahasanya tolonglah diterjemahkan Sunsuang. Ya, dikondisikan, ya dikondisikan. Tidak ada mengalami, Bu Dekan juga udah mengalami. Sebisa kami mempermudah tak melanggar aturan. Konsep pembelajarannya blended learning, ya, mix method kata orang sekarang, hybrid kata orang COVID ya. Oh, hybrid kok kan COVID. Aduh aja elok COVID nih Pak. Aduh aja elok banyak kemudahan. Bu Winda ini baru kali ini saya jumpa secara face to face Pak. Cobalah bayangkan. Kenapa? Karena jumpanya di Zoom, jumpanya di online ya. Di grup saya kalau ada yang promosi saya share ke mereka biar bersemangat. Ya Manu menjawab, Aiko saya tengok DP-nya, oh si Anu, oh Iko namanya nih. Karena tak pernah berjumpa. Tapi alhamdulillah tidak ada persoalan. Kita bantu ya dalam arti memang kami mengkondisikan Jumat sore sampai Minggu malam itu full. Sampai boleh orang mahasiswa dari Malaysia tuh punya yayasan pendidikan, mereka beasiswa tidurnya di Grand Zuri, Swiss Bell,
Saya mikir macam mana Malaysia membayar orang nih ya, luar biasa. Tapi semangat, mereka kompak, ke-14 sudah datang 1 minggu, 2 minggu, 3 minggu, seminggu, sebulan full. Hotel tuh Pak, beasiswa. Itulah yang membantu akreditasi IPT UIN Pak. Ketika IPT UIN sedang menunggu AL sekarang, Bu WR, Bu Hadir, ada mahasiswa asing kan? Ada 25, Malaysia, Singapura, yang kalau HK itu S3 tadi yang keluarga Islam yang Bu Dekan itu yang 14 orang, itu mereka satu lokal khusus. Itu dari HK S2 kita. Jadi selesai S2 mereka langsung pindah ke S3. Jadi kita buat kelas islah blok. Mereka datang 1 bulan full. Bulan isu istirahat lu, cari duit lu, ya. Bulan ketiga datang balik. Tentu begitu yang bisa kita lakukan. Kan tidak melanggar regulasi. Mereka offline, online. Kalau rasanya dosennya ada halangan, silakan online. Tapi wajib ada datang secara fisik. Nyok biar tahu iyo nak mahasiswa awak kok. Tanta dia pakai nama sesapo gitu ya. Tentu kita harus cek juga ya. Kemudian ada mahasiswa Singapura. Sebenarnya mahasiswa Singapura gitu tuh uang kita Indonesia, tapi sudah menjadi warga negara. Tapi dan namanya sudah berjakai bin semua, dan itu alhamdulillah sudah selesai kemarin wisuda angkatan kemarin, dan bertambah saudara kita jadinya ya mahasiswa asing itu, dan ada yang sudah sangat sepuh tapi semangatnya luar biasa. Nah ini yang mungkin kita orang Indonesia, orang Riau lah terutama bisa contoh ya, kenapa orang-orang luar negeri yang sudah mohon maaf udah 50 tahun KTH itu masih bersemangat. Saya bilang sama Rokan Hilir, saya putih Rokan Hilir, kemarin ditanya sama Bapuang doktor dari Rohil, kok mau kita hitung? Mau kita hitung? Kayak hitung tak banyak rupanya Pak. Saya bilang oleh karena itu pada muda-muda generasi muda nih ayo. Kalau ingin IA Ridos, stay IAI Rokan berkembang, ayo kita, jangan orang nanti yang nongkrong di situ ya. Maka dibilang siapa kemarin, kenapa ya kok kita enggak bisa ya Bu? Ya karena itu. Secara kepangkatan kita tidak memenuhi ya. Jadi sekarang untuk kepangkatan karena Bu Indani koordinator penjaminan mutu dan seterusnya terpadu, rapikan kembali kepangkatan. Jadi alhamdulillah juga asesor Lamdik. Kendala dari STAI karena saya juga keliling 5 lokasi yang saya ditugaskan oleh Lamdik itu di STAI, Universitas UHAMKA dan seterusnya. UHAMKA itu unggul mereka. SDM-nya memang pangkatnya rata-rata lektor kepala. Jadi di swasta ini, setelah saya baca itu kalau kita Riau terkendala di kepangkatan. Kepangkatan kalau ditanya apa terkendala? Tidak punya karya ilmiah. Kenapa tidak punya karya? Karena tidak ada dana penelitian. Kalau kenapa tidak ada dana penelitian? Karena yayasan tidak mengagendakan. Maka panjanglah semuanya. Nah kalau kami di UIN Pak Rektor karena sudah menjadi tridharma. Jadi tridharma. Penelitian pengabdian masyarakat itu tridharma wajib. Kalau tidak didanai mandiri. Harga mandiri itu dihargai oleh asesor tuh 15 juta, dihitungkan. Zaitun mandiri 15 juta dikali. Walaupun duitnya tak sampai 50 juta. Bapolah penelitian ke rumah ya kan. Ambil data, bawa mahasiswa, bawa riset kolaborasi dengan mahasiswa, udah jadi poin. Jadi kalau nunggu dari yayasan tak naik pangkat kita nanti. Targetkan satu semester atau 2 semester atau 1 tahun punya 1 karya ilmiah. Tak usah pikirkan tidak bermutu. Jangan pikir itulah. Karena apa? Karya orang lain pun tidak bermutu. Tapi karena percaya diri. Ya, percaya diri masa bermutu. Maka saya ingat pesan dari Pak Budinata ketika saya mahasiswa beliau S3. Kalau bisa kita meninggal kok ada yang ditinggalkan. Jangan hanya meninggalkan batu nisan. Telah meninggal dunia, innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Tapi ada karya yang dihasilkan. Orang searching Google Scholar Sintanya, ada karyanya. Dan orang enggak baca isinya. Tapi jumlah luar biasa. Jadi mungkin kepada dosen-dosen muda Pak Rektor ini tidak bermaksud mengajari, mungkin lebih selangkah sedikit. Mulai sekarang buat kurikulum vitae. Input setiap karya ilmiahnya di dalam CV. Kan template dah banyak sekarang dah. Tinggal nanti tarik, kalau mana tahu tak muncul di sister online sistemnya, kita tinggal tarik saja data. Kadang tanpa kita sadari, punya ada 10 halaman CV kita. Banyak karya kita ternyata. Yang kadang-kadang kita malu mempublikasikan. Nah kalau kita sendiri malu mempublikasikan, sehingga akhirnya efeknya adalah ya kita tidak dikenal orang gitu. Orang akan tahu. Mereka kalau saya datang asesor, mereka tidak tanya Bu Zaitun boleh kirim fotonya. Enggak lagi Pak. Tiba-tiba udah ada foto saya di spanduk. Di mana aku dapet? Aku foto 2002 boleh.
ya. Sementara sekarang udah 2023, udah banyak yang keriput kan gitu. Tapi di situ masih cantik. Upo dia narik dari data Sinta, dari schooler, nggak perlu dia minta lagi foto, udah dengan NIP lengkap, masya Allah saya bilang. Begitulah IT saat ini. Oleh karena itu kami pun UIN tadi ada juga prodi S2 MPI, Pak Denny, Dr. Denny ya, Ketua Prodi ya Pak Denny ya. Ya kami punya S2 MPI, insya Allah juga sedang reakreditasi. Rata-rata mahasiswa kami itu banyak yang dari Batam, Anambas, dan rata-rata mereka ini Pak pemilik sekolah, pemilik yayasan. Alhamdulillah. Ya, kemudian bahasa Arab. Kalau bahasa Arab ini akreditasinya baik sekali. Alhamdulillah ya. Sudah banyak alumni dan berencana kami buka S3 pendidikan bahasa Arab. Cuman saya bilang sama Kak Prodi, jangan ambisius, pastikan profesornya 3. Karena profesor kami banyak pensiun Pak. Pak Munzir pensiun, Pak Alaidin pensiun, langsung dipinang oleh UIR. Pak Alaidin keduluan. Pak Kurnial Ilahi pensiun, Sudirman pensiun, Iko pengganti yang agama belum muncul. Saya bilang, waduh ini UIN agak apa nih, mulai tidak stabil. Walau ada beberapa profesor paper tapet, saintek, tapi dari uang agama yang waktu dosen-dosen kita dulu itu sudah pada Prof Nazir, Prof Asmal. Tapi alhamdulillah Prof Nazir, Prof Asmal ini terbit NIK-nya, nomor induk khusus. Jadi masih bisa dijadikan menjadi dosen tetap kita. Pak Alaidin yang pindah ke UIR Pak. UIR pandai mengambil peluang ya. Diambilnya copek ya. Sebelum tetap di UIN ya. Pak Alaidin udah senyum-senyum dia kan. Saya pensiun tapi UIR yang narik, UIR yang luar biasa juga berkembangnya. Nah, kemudian ada prodi Tadris bahasa Inggris ya. S2 bahasa Inggris ini dulu jadi konsentrasi PAI S2. Aiko ayah lain, omak lain, anak lain. Ya. Kenapa ketua prodi bahasa Arab, sekretaris prodi psikologi, anak bahasa Inggris. Nah, itu kan lain omak, lain ayah, lain anak. Ini dapat disobui statusnya kodoh. Anak jadi mengikat itu Pak Direktur dilantik, saya dilantik, tim prodi datang. Bu Wadir, Kak Wadir, saya lapor. Kami sudah menyusun proposal pendirian prodi baru, tapi berhenti. Kenapa? Nggak tahu, berhenti togak namun kalau bahasa awak. Jadi apa yang bisa dibantu? Bu Wadir mungkin panggil tim lagi, siap. Begitu 2021 kami dilantik, saya izin dengan Pak Direktur selaku Direktur, ya begini-begini, siap Bu Wadir silakan dieksekusi. Alhamdulillah. Pas 2023 Maret izin operasionalnya berdiri, maka berpisahlah Tadris bahasa Inggris yang selama ini nyangkok di PAIS 2 berdiri sendiri dan sekarang mendapat akreditasi minimal baik, sedang menuju reakreditasi untuk mendapatkan nilai definitifnya karena untuk nilai sementara hanya berlaku 2 tahun. Inilah prodi-prodi kami berada di Pasca Sarjana UIN Sultan Syarif Kasim Riau. Kalau yang di fakultas saya bisa juga sosialisasikan Ibu, ada S2 PGMI di Tarbiyah. Itu juga 2014 waktu saya WD2 di situ, kita dirikan prodi S2 PGMI. Sekarang di Fakultas Tarbiyah. Sudah lahir sejak 2014. Kemudian ada S2 Psikologi. Mana tahu ada nak budak kau nak ikut. Tak apa lah, kan UIN Pasca sama aja. Itu di psikologi. Dengan beberapa konsentrasi kabarnya, ada konsentrasi psikologi pendidikan, ada psikologi sosial kalau tidak salah, dan psikologi klinis ya kalau tidak salah. Nanti bisa dicek di web psikolog. Ya, psikologi ya Pak Beni ya. Jadi bisa dicek, ini juga sudah banyak, tapi mereka kuotanya mereka batasi hanya satu lokal. Tutup ya. Jadi mereka memang sangat saklek karena mereka berpikir satu saja tapi betul-betul mantap. Nah, Bapak Ibu Pak Rektor, Bapak Ibu WR dan juga semua dekan, Bapak Ibu dekan, Bapak Ibu dosen dan mahasiswa, kami berharap silaturahmi kita tidak terputus sehingga kami masih sangat bersupport, mengharap sekali dukungan agar pasca kita tetap stay, pasca kami, pasca kita semua ya, untuk tetap berkembang sesuai dengan visi misi rektor UIN yang gemilang dan terbilang dan pasca sarjana yang gemilang dan terbilang juga. Maka dukungan Bapak Ibu, Pak Rektor dan seluruh jajaran beserta keluarga besar Yai Tafakufidin membantu kami untuk tetap eksis dengan jumlah mahasiswa yang juga relatif stabil.
harapan kami perlu kami sampaikan sampai detik ini kami sudah dapat dari 8 prodi ini sudah dapat 1 lokal sebenarnya Pak Rektor, tapi eloknya dapat 2 lokal ya kan, paling tidak dosen-dosen bisa banyak kesempatan untuk mengajar, menguji, karena untuk jadi guru besar juga nanti mana tahu Pak Denny mau jadi guru besar, Pak Bu WR dan Pak Dekan Bu Dekan semua itu wajib apa namanya untuk prodinya itu adalah akreditasi unggul, kemudian kalau sudah doktor, ingin profesor, syarat menjadi profesor wajib pernah mengajar, pernah membimbing di S3, tentu ke kami adoknya, kan gitu. Nah, paling tidak tim cicing dengan Bu Waidirnya gitu ya, ajaklah kami suang Bu, biar aku nak ngurus GB kok, tentu saya ajak, sehingga menjadi pernah mengajar. Jadi ini syarat yang memang dikti tetapkan Pak. Pernah nguji, pernah mengajar, pernah membimbing, ya program doktor. Tentu konota aku belum punya program doktor, tentu ke kami. Tentu supportnya tentu dari dosen-dosen kuliah dulu kan gitu, biar bisa jadi dokter kayak Pak Denny, mau profesor nanti Winda dan seterusnya, kita cangkok aja biar nanti bisa bantu. Ini sharing yang bisa kita lakukan kayak di UIR kita dengan Pak Prof Sahraini tambah, Sawaludin kita ajak ngajar alumni kita. Tapi sistemnya kita cangkok Pak di tim teaching kan karena tidak bisa berdiri sendiri. Ya bagi Pak Direktur dan kami yang penting semua punya peluang untuk bisa menjadi ikut mengajar, memberikan ilmu, sharing ilmu kepada mahasiswa. Nah ini mungkin yang bisa kami sampaikan, mungkin kalau ada tanya jawab nanti bisa kita teruskan. Itu saja dulu UMC, terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.